apa kita gunakan bahasa Indonesia tree itu pohon. Ya, jadi Anda bisa lihat kalau Anda pandang suatu pohon, ya maka pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada cabang-cabangnya, ada daunnya. Nah, pada pohon daun ini itu berderajat daun ada titik yang berderajat 1 itu disebut dengan daun. Itu di ujung-ujungnya sini yang berderajat 1. Itu adalah daun. Jadi akar di sini juga bisa dikatakan sebagai daun, ya berderajat 1. Tapi nanti khusus tempat kita awal kita melakukan titik awal pembuatannya itu, titik awal beranjaknya kita membuat pohon itu disebut sebagai akar, ya. Tapi tetap kita dapat memandangnya akar itu sebagai satu daun berderajat 1. Nah, pada pohon, ya pada pohon jelas pada pohon merupakan suatu graf yang terhubung, ya. Pada graf merupakan suatu graf terhubung, artinya apa? Untuk setiap dua titik yang berbeda terdapat lintasan, ya terdapat lintasan di antara dua titik yang berbeda. Titik ini dan titik ini ada lintasan yang menghubungkannya, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa pada ranting atau pada batang, ya tidak ada yang membentuk suatu siklus. Tidak ada balik lagi ranting dengan ranting nyatu sehingga bentuk satu siklus, ya. Anda bisa lihat di sini. Jadi sifat dari pohon yang dapat kita lihat sehari-hari itu bisa digambarkan atau dibuat definisinya pada graf. Dan terhadap berbeda dikatakan terhubung. Jadi kalau misalkan mencil sendiri titiknya, itu kan ada titik tracingnya, maka disebut sebagai graf. Kita bisa mengambil satu lintasan sekurang-kurangnya di antara dua titik berbeda. Anda lihat di sini misalkan pada titik ini sama titik sini, ya kita bisa ya di antara dua titik yang berbeda, ya kan? Kalau misalkan grafnya nanti kalau misalkan di sini misalkan ya, tidak mau. Oke, nanti saya kasih gambar yang di bawah, ya. Jadi pada struktur pohon ini misalkan dapat dinyatakan sebagai bentuk pohon atau bentuk tree, distribusi aliran air pada satu pipa aliran air, maka dapat dinyatakan sebagai satu pohon, ya. Seperti itu. Dan paling gampang adalah silsilah keluarga. Silsilah keluarga kita sering tempatnya dalam bentuk pohon atau disebut sebagai family tree, pohon keluarga, seperti ini. Jadi dia menikah dengan ini, kemudian menghasilkan anaknya, mempunyai anak siapa saja, kemudian anaknya menikah lagi, kemudian mempunyai anaknya siapa. Jadi bisa lihat di sini, bisa melihat cucunya siapa saja, kemudian anaknya siapa saja. Bu, sebelumnya. Kenapa? Slide-nya nggak kelihatan. Slide-nya nggak kelihatan? Iya. Dari tadi nggak kelihatan slide-nya? Penjelasan contohnya. Kenapa? Coba bentar. Iya, kayaknya bermasalah sinyal ini.
Oke, ini kelihatan. Benar? Oke, ini ya. Jadi ini pada pohon ya family tree. Jadi ini merupakan suatu silsilah keluarga. Dinyatakan bahwa hasil pernikahan menghasilkan anaknya siapa saja, nanti anaknya itu menikah dengan siapa, nanti melahirkannya siapa saja. Jadi ini sering ya kita temukan untuk setiap keluarga kita bisa membuat family tree. Itu contohnya. Kemudian ini juga kita melihat pendelegasian tugas ya dapat nyatakan sebagai bentuk pohon pada satu perusahaan atau satu instansi dari ada managing director ya membawahi siapa saja, kemudian masing-masing bagian nanti membawahin siapa saja, seperti itu struktur organisasi. Nah, ini kita masuk ke sifat-sifat pohon. Pohon adalah gerak terhubung yang tidak memuat siklus. Ya, di sini Anda lihat di sini bahwa kita ya ini saya hapus dulu. Jadi terhapus. Seperti ini adalah pohon, gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa pohon untuk n sama dengan 1, n dengan 1 titik adalah pohon, ya. Jadi titik ini sendiri itu adalah suatu pohon. Kemudian titik pohon dengan 2 titik adalah seperti ini. Oke, ini pohon dengan 3 titik, ya, seperti ini. Kemudian pohon dengan 4 titik, ya, bisa dibuat seperti ini atau seperti ini. Kemudian pohon dengan 5 titik, ya, kemungkinannya bisa seperti ini. Nah, Anda lihat di sini, pohon dengan 1 titik, berapa sisinya? 0, Bu. Untuk 2 titik? 1. Untuk 3 titik? 2. Ya, untuk 5 titik? 4, Bu. Untuk n titik? N-1. N-1 sisi. Nanti kita lihat pembuktiannya bagaimana, seperti itu ya. Anda lihat di sini bahwa misalkan antara titik di sini sama titik ini, ada berapa lintasan di antara titik tersebut, titik yang ini sama yang ini? Ada berapa lintasan di antara 2 titik tersebut? Ada berapa lintasan? Dari sini ke sini. 2 bukan. Dari sini ke sini. Dari ujung ini ke ujung ini. Ada berapa lintasan di antara 2 titik tersebut? Ada berapa lintasan? Ada berapa lintasan di antara titik? Saya kasihlah nomornya, gak susah. Ada berapa lintasan dari titik A ke titik B, misalkan titik B-nya ini. Ada berapa lintasan dari titik A ke titik B? 1. 1 bukan, Bu. Dari titik A ke titik B hanya ada 1 lintasan. Terhubung bukan ini? Terhubung bukan? Terhubung. Ya kan, karena setiap untuk sebarang 2 titik berbeda, sekurang-kurangnya ada 1 lintasan. Titik ini sama titik ujung ini ada berapa lintasan? 1. 1, ya. Titik ini sama titik ini ada berapa lintasan? 1, Bu. 1. Jadi pada pohon nanti tepat hanya ada 1 lintasan di antara 2 titik yang berbeda. Nah, pada graf biasa, graf yang bukan pohon itu bisa lebih dari satu lintasan ya di antara 2 titik yang berbeda.
seperti itu. Saya kasih contoh lah, misalkan saya kalau belum seperti ini ya, ini titik-titiknya ada di sini, kemudian ini misalkan ini nggak ada isinya ya, saya buang aja isinya. Ini sama, ini nggak bisa saya ngebuang isinya. Save filenya bisa, tapi hilang ya. Saya nggak usah pakai itu berarti. Misalkan saya punya grafnya ini, suka-suka saya aja. Ini, gitu kan. Ini. Nah, graf seperti ini. Ini graf terhubung bukan? Terhubung bukan? Terhubung, Bu. Terhubung. Ada berapa banyak lintasan di antara titik A ke titik B? Ada berapa lintasan? Ada 3, Bu. 3, Bu. 3, Bu. 1, 3. 2, 3. Oke, ya. Pada graf biasa yang bukan, ini pohon bukan? Bukan, Bu. Kenapa bukan? Karena adanya cycle. Ada siklusnya, ya. Ada cycle, ada siklusnya. Nah, pada graf yang bukan lingkaran, maka di antara dua titik berbeda bisa aja lebih dari satu lintasan. Ya, tapi pada pohon ternyata tadi apa? Tepat hanya ada satu lintasan di antara dua titik yang berbeda. Seperti itu. Oke. Nih, misalkan gini. Kita punya pohon dengan 7 titik. Ya, ada berapa banyak sih bentuk pohon dengan 7 titik? Seperti itu. Ya. Bagaimana cara menggambar pohon dengan 7 titik? Kemungkinannya mana saja? Maka ternyata dari sini kita bisa lihat caranya adalah kita menggambar dengan 6 pohon dulu, dengan 6 titik dulu, dengan 6 titik dulu. Pohon dengan 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan pohon dengan 6 titik ini, maka nanti kita bisa menambahkan sisi. Ya, menambahkan sisi dan tentunya dengan titik. Jadi yang pertama dengan memperpanjang yang titik yang di ujungnya sini. Oke, jadi 7 titik. Kemudian yang kedua dengan menambahkan sisi pada titik yang di sini. Seperti ini. Kemudian yang ketiga dengan cara menambahkan sisi di sini. Kemudian yang keempat dengan menambahkan sisi pada titik yang kedua dari belakang ini. Kemudian yang ketiga memperpanjang menambah sisi pada titik akhir. Dan yang terakhir adalah menambahkan sisi pada titik yang di atasnya ini. Ya, jadi sini ada 6 jenis graf dengan 7 titik yang kita mulai mengerjakannya dari graf dengan 6 titik. Nah, ini ada sifat-sifat dari pohon. Nah, pohon dengan n titik. Pernyataan berikut adalah ekivalen. Apa pengertian pernyataannya semuanya ekivalen? Apa artinya? Apa pernyataannya? Apa pengertian penyataannya itu ekivalen? Semua pernyataan itu ekivalen. Pengertiannya apa? Pernyataan berikut ada semuanya adalah ekivalen. Artinya apa? Saling berkaitan, Bu. Saling berkaitan. Jadi 1 jikanya jika 2, 2 jikanya jika 3, 3 jikanya jika 4, seterusnya. Jika 3 maka 6. Boleh tidak? Kalau jika T terhubung dan mempunyai N-1, maka T tidak membuat siklus dengan penambahan sembarang
sisi itu mengakibatkan suatu siklus. Jika 3 maka 6 boleh enggak? Atau jika 6 maka 3 boleh tidak? Jika 2 maka 5 boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, Bu. Boleh, karena ekivalen saling terkaitan. Jadi mau jika 3 maka 5 atau jika 6 maka 2 boleh ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah T terhubung dan tidak punya siklus, jelas definisinya. Kemudian T mempunyai N-1 sisi dan tidak punya siklus. Ya, mempunyai N-1 sisi pada pohon, pohon dengan N titik mempunyai N-1 sisi. Kemudian tadi T terhubung dan mempunyai N-1 sisi. Ya. T terhubung dan dengan membuang sembarang sisi mengakibatkan menjadi graf tak terhubung. Coba Anda lihat di sini. Ini disebut sebagai terhubung minimal. Pada pohon merupakan graf terhubung minimal. Kenapa? Mengapa dikatakan terhubung minimal? Artinya dengan kita membuang sebarang satu sisi aja, ya, maka graf tersebut menjadi tidak terhubung. Contohnya ini, coba Anda lihat. Ya, setiap sisi, sembarang sisi mana aja yang kita buang, ini sisi kita buang, maka akan menjadi graf tak terhubung. Ya kan? Ini kita buang sisinya, maka dia akan tinggal hanya ada 2 titik. Anda masih paham kan? Kalau kita membuang sisi, berarti yang kita buang adalah sisinya saja. Titik yang menempel di sisi tersebut tidak ikut terbuang. Ya, itu terhubung minimal, artinya kita buang sembarang sisi, maka dia menjadi tak terhubung. Atau nanti disebut sebagai bridge, jembatan. Setiap sisi pada pohon merupakan suatu bridge atau jembatan